semua yang melakukan atau terlibat dalam kampanye politik, semuanya harus melakukan dengan tentunya dengan suasana hati yang baik, damai, tidak usah terlalu euforia yang berlebihan. Karena kalau kita terlalu membawa situasi ini saling baku panas, mungkin akan terjadi gesekan dan mungkin berakhir dengan hal yang tidak baik. Selamat pagi, kita bersama Timur Pos Channel. Kita berada di kawasan pantai di Kota Manado. Kami akan berbincang-bincang dengan para ketua-ketua relawan yang ada di sini, sehingga mungkin ada cerita tentang suhu politik di Sulawesi Utara. Mungkin kami akan sampaikan bahwa di tanggal 30 Januari ini, persiapan Pak Presiden, calon presiden kita Pak Prabowo akan datang. Mungkin kita akan bertanya ke Pak Vivi. Pak Vivi, mungkin Anda bisa menyampaikan apa sih sebenarnya keadaan suhu politik yang ada di Sulawesi Utara saat ini? Baik ya, jadi kalau kita melihat suhu politik saat ini di Sulawesi Utara ini, kalau mau dibilang panas, ya tidak juga terlalu panas. Kalau mau dibilang dingin, tidak juga terlalu dingin, Pak. Jadi ada istilah hangat-hangat lah sebenarnya. Jadi masing-masing para kontestasi ini bersaing, sejauh ini saya lihat masih dalam batas-batas kewajaran. Namun demikian tentunya ya orang berharap semua yang melakukan atau terlibat dalam kampanye politik, semuanya harus melakukan dengan tentunya dengan suasana hati yang baik, damai, tidak usah terlalu euforia yang berlebihan. Karena kalau kita terlalu membawa situasi ini saling baku panas, mungkin akan terjadi gesekan dan mungkin berakhir dengan hal yang tidak baik. Nah, itu harapan-harapan kita lah. Dan tentunya orang juga mungkin bisa lihat situasi yang ada di Manado ini, seperti kemarin ada kampanye di Pohon Kasih, PDIP juga melakukan kampanye roadshow, dan saling ketemu, semuanya berjalan dengan baik. Dengan damai ya? Dengan damai, itu yang kita harapkan. Baik, Pak Vivi, ada semacam begini, Bapak kan harus menekan siapa Pak Vivi sebenarnya sebagai Ketua Umum Prabowo Sahabat Rakyat. Mungkin melihat dari sisi politik yang ada di Sulawesi Utara, kira-kira menurut Pak Vivi sebagai Ketua Umum Relawan Prabowo Sahabat Rakyat, apa pemikiran Anda untuk bisa membawa nuansa politik ini, membawa Prabowo itu lebih disayang, lebih dicintai, lebih diminati dan dihormati untuk Sulawesi Utara regional maupun seluruh Indonesia? Apa pesan-pesan sebagai Ketua Umum, Pak? Oke, baik ya. Jadi saya selaku Ketua Umum Relawan Prabowo Sahabat Rakyat, memang perjuangan kita di sini adalah bagaimana caranya Bapak Prabowo dan Pak Gibran ini harus menang dalam kontestasi pemilu untuk presiden dan wakil presiden di 2024 ini. Tentunya upaya-upaya kita adalah dengan cara yang sangat persuasif, dengan cara-cara pendekatan yang beretika, dengan menawarkan program-program kepada masyarakat yang kita jumpai. Dan satu hal yang sangat prinsip bagi kita tidak mau menyampaikan hal yang bersifat hoax, atau menyampaikan yang bersifat kebohongan, atau dengan cara-cara yang tidak baik kepada masyarakat. Ya. Karena dengan cara-cara seperti itu kita menyampaikan dengan beretika, dengan baik kepada masyarakat, mungkin belum juga kita sampaikan programnya Pak Prabowo, mereka sudah simpati dengan kita. Betul. Nah, dengan kita saja yang tim kampanye ini, relawan ini baik, pastikan apalagi ke Pak Prabowo. Mungkin seperti itu. Ini cara-cara yang kita lakukan untuk tim relawan kita yang sudah saat ini bekerja semua. Saya pikir bukan hanya relawan Prabowo Sahabat Rakyat, tetapi semua relawan yang ada sudah bekerja dengan baik. Dan sampai saat ini saya tidak pernah mendengar ada hal-hal yang menjadi polemik ketika mereka berkampanye kepada masyarakat. Baik, tentang PSR sendiri tentunya memiliki program secara kebersamaan dengan para relawan yang kami catat ada 72 relawan secara resmi yang ada di Sulawesi Utara. Menurut Pak Vivi sebagai Ketua Umum PSR sendiri, bagaimana kondisivitas keberagaman terhadap para relawan yang akan menjemput Pak Prabowo nanti rencananya akan datang di Sulawesi Utara? Kira-kira tanggal berapa menurut pandangan Pak Vivi sebagai seorang
ketua umum. Oke, baik ya. Jadi memang saya selaku ketua umum relawan, saya juga kebetulan tercatat sebagai ketua koordinator relawan tim kampanye daerah. Tim kampanye daerah. Sehingga saya juga tentunya memiliki tanggung jawab moral maupun moral untuk juga bersama-sama dengan ketua-ketua relawan lainnya untuk menggerakkan bagaimana caranya mereka bisa bekerja dengan baik di lapangan. Nah, terkait dengan ada rencana kunjungan Bapak Prabowo ke Sulawesi Utara, sebenarnya ini yang ditunggu-tunggu oleh masyarakat di Sulawesi Utara. Mereka itu sangat antusias sekali. Setiap saat bertanya, kapan Pak Prabowo datang? Nah, ini mungkin akan bisa menjawab kerinduan masyarakat yang ada. Nah, informasi yang saya terima, ada rencana Pak Prabowo akan datang di sekitar tanggal 5 sampai dengan tanggal 6. Jadi setelah debat setelah debat, beliau akan ke Papua. Setelah kembali dari Papua, mereka akan transit di Manado tanggal 5 sore. Kemudian tanggal 6, Bapak Prabowo akan jadi melakukan kampanye politik di rencana ini sementara isu yang beredar tanggal 3 itu berarti belum pasti ya, karena kalau tanggal 3 itu sepertinya belum karena ya? tanggal 4 beliau sudah mempersiapkan diri untuk melaksanakan debat. Baik. Tetapi paling tidak apa yang direncanakan untuk kedatangan tanggal 5 dan 6 di Sulawesi Utara ini bisa terjawab dengan baik, karena ini merupakan satu jawaban dari Pak Prabowo untuk mengobati kerinduan masyarakat terhadap Bapak Prabowo di Sulawesi Utara. Waduh, luar biasa ya. Kita terima kasih Pak Vivi sebagai Ketua Umum Prabowo Sahabat Rakyat yang domisilinya ada di Sulawesi Utara. Kita beralih ke Pak Sem Makaluase, adalah sebagai budayawan sekaligus orang yang paling peduli tentang kebersamaan untuk membawa Prabowo Gibran menjadi presiden 2024. Selamat pagi Pak Sem. Kita ada di Paradise ini. Menurut Pak Sem, apa kira-kira wacana serta program dari Pak Sem secara kebersamaan dengan seluruh relawan dan budayawan di Sulawesi Utara, Pak, atas kedatangan Pak Prabowo nanti? Terima kasih. Bagi saya terbalik, saya tidak ada program apa-apa. Karena saya bukan perancang kedatangan Pak Prabowo. Siap. Saya tidak ada program. Saya siap bintang saja kita semua. Pak Prabowo datang, terima kasih. Tidak ada kesempatan juga, terima kasih. Tetap, walaupun beliau tidak datang, kita tetap siap menunggu beliau. Memenangkan Pak Prabowo? Iya. Wah, luar biasa. Jadi kita belajar buat Pak Sem ya. Optimis banget nih. Akan lebih bagus. Siapa yang tidak kenal beliau? Beliau sebelum mencalonkan diri, semua orang sudah kenal. Sejak dahulu sampai sekarang berapa kali beliau jadi presiden. Walaupun dulu-dulu sudah menang tapi dikalahkan, tetap beliau adalah Pak Prabowo yang setia sejati terhadap perjuangan Pak. Jadi dikatakan itu sebagai negarawan sejati ya. Pasti. Nah, menurut Pak Sem, ini kiat-kiat banyaknya isu diterpa dengan isu-isu miring ke Pak Prabowo, dihina, difitnah. Menurut Pak Sem sendiri bagaimana tanggapannya? Itulah mempersatukan rasa indah, rasa keinginan bagi setiap manusia berbeda-beda. Semua dengan ambisius, keinginan mereka. Nah, sebenarnya di dalam perjuangan Republik Indonesia, kalau kita terfokus untuk pemenangan politik nasional, tidak usah mempersalahkan calon 1, calon 2, calon 3. Itu hanya merepotkan saja. 1, 2, 3 ini sudah jadi. Masing-masing silakan pusing dia punya calon-calon. Saya pusing dengan beliau supaya tampil baik dan jangan diserang seperti main bola, ditendangkan Pak bola. Itu namanya pergi. Jadi menurut selama ini Pak, kelihatan Pak Prabowo apapun dia buat selalu oleh lawan-lawan politik selalu buruk. Nah, inilah yang kita hadapi saat sekarang ini. Begitu. Namanya kalau kita berbuat baik, tetap lawan politik mau ambisius menang, tetap mempersalahkan kita. Jadi nantilah kita lihat semua di hati rakyat yang senang kepada Pak Prabowo sekarang malah dari lawan politik yang ada di Sangir, di mana semua terfokus kepada Pak Prabowo. Tadi
baru berita yang otentik paket A, tapi kita tidak tahu sampai tanggal hari 14 untuk Sangir 60-70%. Baik. Ciau, Citaro, karena saya ketua relawan Nusa Utara sekarang 90%. Untuk Talaut 90%. Maju mundurnya kita lihat pada hari terakhir. Pak Sem, mungkin lebih banyak. ada bahasa tadi Pak Sem, apapun kedatangan Pak Prabowo dan tidak jadi, tapi menurut Pak itu tanggal 5 sampai tanggal 6. Ya, Ya. terima kasih. Ada sekilas info yang saya terima bahwa kita akan gebiar gitu ya, 2 kilo untuk apa namanya baliho yang akan kita pajangkan di seluruh Sulawesi Utara. Ya. Menurut Pak Sem, program itu sudah baliho udah jadi apa belum nih? Sudah siap ya? Ya, kita kan pendukung Pak Prabowo, tampil tidak harus membohongi. Kami tampil pasti dan nyata. Baik. Yang melaksanakan ya kita ini kan balihonya sudah ada, tinggal menunggu beliau datang. Pun seperti tadi, beliau tidak datang, kami tetap pajang 2000 meter, 2 kilo. Ya. Itu tetap adalah penghormatan kami kepada Pak Prabowo yang selama ini berjuang untuk bangsa dan negara. Jadi Pak Sem, ada ide gagasan yang Pak Sem sampaikan untuk pencanangan terhadap gebiar 2000 meter ya. Nah itu harapan Pak Sem untuk pemasangan itu dari sektor mana Pak? Apakah dari relawan menghimbau kepada relawan untuk berpartisipasi ikut dalam membuat baliho ini terpampang sepanjang jalan? Kira-kira itu akan dipasang di mana? Bandara atau kedatangan Pak Prabowo nanti atau di mana tempatnya Pak? Kita atur, beliau kan yang nanti dengan Bapak kita bertiga mengatur di mana saja. Kalau pemasangan itu relawan dari lawan politik juga pun mau berpartisipasi mengangkat. Yang penting anak tidak di bawah umur, siapapun harus secara sukarela mau mengangkat, tidak dipaksa. Jadi intinya Pak Sem menghimbau kepada seluruh relawan yang ada di Sulawesi Utara. Artinya komunitas relawan itu harus menyatukan diri untuk membuat suatu kekompakan dalam akses Pak Prabowo datang di Sulawesi Utara pada tanggal 5 tanggal 6 ya. Pasti. Tapi belum pasti tanggal berapa. Di mana kapan saja tanggalnya pasti. Relawan saya dahulu sudah berusaha berjuang siang dan malam tanpa pamrih. Nah pada waktu hari H itu adalah hiburan, kami memasang 2 kilometer ada kedatangan Pak Prabowo. Jadi relawan atau masyarakat dari pasar Lewat mau suka pegang yang cinta dan sayang kepada Prabowo, Ikut. Prabowo dan Gibran yang sekarang mereka melihat di YouTube Pak Prabowo selalu dihina-hina, mereka yang datang mari bersama-sama 2 kilometer kita akan Pajangkan di Sulawesi Utara. Baik Pak Sem. Kecintaan kami kepada bangsa dan negara bahwa niat dan tekad Bapak Prabowo berapa kali mencalonkan diri, tujuannya adalah untuk memimpin bangsa ke depan yang lebih baik dan lebih dapat dipercaya untuk bangsa dan negara dan rakyat. Dengan satu tekad itu dituliskan untuk Indonesia maju. Pasti. Menuju Indonesia Mas. Ya, saudara, kami kembali terima kasih Pak Sem. Ini ada kita kedatangan sosok dari Gorontalo, ketua JAM, relawan JAM ini luar biasa loh. Mereka datang ke Sulawesi Utara untuk melakukan namanya observasi bagaimana suhu politik yang ada di Sulawesi Utara yang kemudian berperbandingan dengan yang ada di Gorontalo. Ya, menurut Ketua JAM Sulawesi Gorontalo ya, menurut Bapak diperkenalkan Pak namanya. Ya, terima kasih Pak. Nama saya Marnes Rompas. Marnes Rompas. Jadi saya sangat tertarik ini walaupun kita di Manado, tetapi Gorontalo sama Sulawesi Utara itu Kakak adik ya, bersaudara. Ya. Jadi saya sangat tertarik ini pada kesempatan ini boleh ketemu dengan teman-teman. Seperti Pak Vivi sebagai Ketua Umum PSR yang sudah lakukan dia, Pak Sem sebagai budayawan juga relawan yang sampai saat ini tidak putus-putusnya menghimbau dan mendukung. Nah, persoalan Gorontalo sekarang
parameternya sejauh mana kira-kira prediksi Bapak sebagai ketua relawan JAM? Gorontalo itu bisa memprediksi berapa persen untuk kecintaan masyarakat Gorontalo untuk ke Pak Prabowo dan Mas Gibran? Gorontalo ini ada 6 kabupaten, Ya. 1 kabupaten kota, dan begitu dibentuknya JAM ini atau Jaringan Aliansi Menangkan Prabowo Gibran. Ya. Nah, saya diberikan kesempatan dan saya bersyukur bahwa dengan melihat keberadaan Gorontalo itu memang dibandingkan, bukan membandingkan, tetapi saya melihat ini kondisi relawan ya. Kondisi relawan ini cukup banyak di Manado ini, dan itulah kedatangan saya ke sini karena saya monitor ini cukup apresiasi. Solid ya, relawan solid itu jaringannya solid ya. Solid sekali. Dan itulah saya tertarik untuk datang ngomonglah ketemu ketemu Pak Vivi, ketemu Pak Sem untuk minta saran, ide, gagasan untuk bisa dibawa ke Gorontalo. Gorontalo. Nah, hari ini Pak, mungkin apa pesan-pesan sebagai ketua relawan JAM terhadap masyarakat Gorontalo sekarang, seluruh rakyat Gorontalo, himbauan seperti apa untuk bisa membawa Indonesia ini menuju Indonesia maju, Indonesia yang menuju ke keemasan. Menurut Bapak gimana nih terhadap Prabowo Subianto dan Pak Mas Gibran? Untuk masyarakat Gorontalo ini dari 6 kabupaten itu sudah sepakat bergandengan tangan dengan nilai yang cukup tinggi dalam penilaian saya sebagai ketua Jaringan Aliansi Menangkan Prabowo. Dan untuk sementara ini saya yakin bahwa persentasenya berapa persen nih? Persentase itu untuk sementara saya lihat sudah di atas 60%. Bisa capai nggak 80% ketika JAM, relawan JAM ini mengedukasi masyarakat dengan 17 program Pak Prabowo dan Mas Gibran? Itu harapan kami. Nah, jadi itu harapan kami dengan semua yang sistem 1,0 maju terus pantang mundur. Wah, luar biasa. Ya Pak Vivi, kita kembali lagi ke Pak Vivi. Mungkin kita sebelum closing statement, mungkin ada pesan-kesan yang Pak Vivi alami selama ini untuk himbauan kepada masyarakat Sulawesi Utara dan Gorontalo juga, karena kita udah tergabung nih Pak ya. Apa kira-kira pesan-kesan Pak Vivi nantinya untuk relawan Sulawesi Utara menyatukan diri, memenangkan Prabowo Gibran menang sekali putaran? Menurut Pak Vivi gimana nih Ketua KSR? Jadi begini ya, memang situasi sekarang kan sangat menarik sekali kalau kita lihat, bahkan kadang-kadang kita sudah terbawa dengan euforia yang ada. Ya. Di mana angka survei menunjukkan bahkan Prabowo itu sudah di atas 51%. Ini kan kalau kita lihat dari survei, berarti kan Pak Prabowo sudah menang. Ya. Kan seperti itu. Namun demikian tentunya ini bukan sesuatu yang pasti, karena ini baru dari hasil survei. Dan tentunya saya berharap kepada semua relawan, semua simpatisan, semua masyarakat yang cinta kepada Pak Prabowo, mari kita tetap berjuang. Karena ini bukan titik akhir kita di tanggal 14 untuk menentukan apakah Pak Prabowo ini bisa menang 1 putaran atau harus 2 putaran. Ya. Dengan kondisi yang ada ini, tentunya saya berharap mungkin orang sepakat, ya, orang semua sepakat bahwa orang harus berjuang untuk bagaimana caranya Pak Prabowo dan Pak Gibran ini bisa menang 1 putaran. Nah, makanya tadi saya sampaikan jangan terlena, jangan euforia yang ada. Betul. Tapi orang harus tetap bekerja, Pak. Harus bekerja, ya. Karena itulah wujud nyata perjuangan kita. Kalau kita sudah berjuang, berupaya semaksimal mungkin dalam satu tujuan untuk memenangkan, itu pasti tercapai. Tetapi kalau kita sudah terlanjur senang dengan euforia yang ada, kemudian kita berdiam diri, nah itu masih tanda tanya. Mungkin Pak Vivi, menurut kami kemungkinan besar relawan ini sudah turun sampai di pegunungan, desa-desa untuk memberikan edukasi kepada masyarakat. PSR sendiri saya lihat udah sampai ke Boltim. Wah, luar biasa saya lihat ini pekerjaannya. Jadi begini, di PSR sendiri kita bentuk tim penjelajah. Jadi tim penjelajah ini terdiri atas berapa tim? Seperti minggu kemarin kita sudah berjalan ke wilayah Bola Mongondo Selatan sampai ke wilayah Bola Mongondo Utara. Dan kita terus terang saja saya sangat senang karena hasilnya mereka sangat
responnya luar biasa. Luar kepada biasa. kita. Yang awalnya mereka mungkin masih Tidak mengetahui program-program Pak Prabowo ya, masa mengambang. Dengan adanya edukasi masuk itu menjadi viral bahwa mereka itu begini ya Prabowo, dan akhirnya mereka menerima luar biasa. Oke, baik Pak Vivi, closing statementnya mungkin akhir kata saya akan kembali ke Pak Sen sebagai bahan closing statement ini di pagi hari ini. Pak Sen, sebentar Pak Sen, perencanaannya untuk ini kan Pak Sen punya rencana ke Sitaro, Sangihe, dan Talaut yang akan mengedukasi masyarakat dengan 17 program Pak Prabowo ini. Silakan Pak Sen untuk menyampaikan Pak. Walaupun tidak turun, mereka sudah tahu siapa Pak Prabowo. Dan harapan kami Pak Prabowo Gibran pasti menang. Ya, ada yang tantang kemarin, saya berani bertaruh. Karena apa? Tim survei sudah sejak dahulu itu ada. Dan keabsahan tim survei itu sangat mujarab. Akurat ya? Akurat. Kalau saat sekarang ini, kalau hasil survei itu dibolak-balikan bahwa itu sebenarnya Pak Prabowo tinggi, lalu ada teman-teman dari pihak lawan politik membalikan fakta, itu kebohongan besar dan itu adalah isu yang akan menghancurkan bangsa dan negara. Jadi kelihatannya saat sekarang ini banyak cara dilakukan untuk membuli, untuk menghancurkan Pak Prabowo Gibran. Kita tidak usah percaya. Sekali layar terkebang, suruh kita berbantang. Prabowo menang, apapun terjadi. Gibran menang, apapun Presiden terjadi. Kami pertaruhkan. Merdeka! Oke, closing statement sekali lagi Pak. Mungkin dari jam untuk closing statement untuk masyarakat Gorontalo. Setelah Anda kembali ke Gorontalo, apa kira-kira pesan-kesan untuk kita semua? Ya, pesan dan kesan saya berterima kasih bahwa pertemuan ini tidak sia-sia buat saya. Dan semoga pertemuan ini akan membawa dampak yang lebih membanggakan dan memberikan harapan yang lebih baik dalam jangka waktu yang di hari H tanggal 14 masyarakat Gorontalo pasti memilih Prabowo. Kira-kira bisa di atas 80% dari 60 ini. Perjuangan kami tetap maju terus dan saya percaya 80%. Tambahan Pak beliau pulang sebentar. Saya ikut bersama-sama. Oh, Pak Sen ikut ke Gorontalo. Sebagai pentua adat, Nusa Utara Sangihe Talaut membuatkan acara adat di sana. Saya akan bicara di situ. Dan tanggal 1 subuh saya balik, tanggal 1 sore sudah balik di sini. Karena tanggal 2 kami akan melaksanakan tugas untuk melanjutkan kegiatan program Pak Prabowo di Manado. Oke, siap. Pimpinan beliau. Baik. Di tanggal 1 saya akan kembali, tanggal 2 di sini. Baik. Nanti istirahat terakhir. Mati pun boleh seperti Pak Prabowo bilang demi bangsa dan negara. Terima kasih. Baik, Maju. terima kasih. Kita sudah berbincang-bincang di Coffee Morning ini atau di acara dialog, bukan dialog, Kongko-Kongko lah. Pemirsa, demikian Kongko-Kongko kita di pagi hari ini. Saya sebagai juga ketua DPD Getar Gugus Tugas Indonesia Raya, tentunya akan kami bergandeng tangan dengan seluruh relawan yang ada, menyatukan diri. Kita akan menangkan Prabowo Gibran sekali putaran. Yang terpenting kita semua harus menyatukan diri. Silakan Pak Vivi untuk yel-yelnya Pak. Prabowo Presiden, Gibran Wakil Presiden.